Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Alvan dan tetap bersama dengan channel YouTube saya Ahmad Alvan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sedikit cerita bahwasanya tepat pada hari ini tanggal 23 Juni itu adalah tepatnya 1 tahun saya menjalankan bisnis yang ada di Shopee. Nah, bisnis yang saya jalankan ini ada berbagai macam bisnis. Yang pertama, saya menjadi reseller pernah, menjadi dropshipper pernah, dan sekarang alhamdulillah saya sudah menjadi supplier. Jadi di sini saya sudah bisa menyetok barang sendiri meskipun tidak banyak, tetapi alhamdulillah saya bisa untuk menerjunkan lebih dalam lagi ke dunia bisnis. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apakah dalam waktu 1 tahun ini apakah banyak kendala yang pernah saya alami? Nah, mengenai kendala jangan tanya, karena setiap orang pasti ada memiliki masalah sendiri-sendiri dan bagaimana cara saya untuk mengatasinya. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit cerita dan berbagi sedikit motivasi buat kalian sebagai pemula dropship yang ada di Shopee maupun bisnis online yang baru saja memulainya. Dan kalian jangan canggung untuk melakukan dan menjalankan bisnis online. Karena apa? Karena ketika kalian mencintai, ketika kalian menyukai apa yang sedang kalian kerjakan, maka kalian harus tetap mencintai. Karena jika kalian tidak mencintai, maka kalian akan dilanda dengan rasa bosan, dan itu mengakibatkan kalian putus di tengah jalan. Nah, putusnya di tengah jalan itu mengakibatkan kalian menyerah dalam keadaan tanpa alasan apapun. Jadi buat kalian yang ingin menjalankan bisnis apapun, kalian cintai dulu bisnis yang akan kalian jalankan. Ketika kalian sudah mencintai, nantinya kalian akan merasa dibuat nyaman, kalian akan merasa enak untuk menjalankan bisnis yang ingin kalian jalankan. Nah, dulu saya waktu sekolah SMK itu saya menjalankan bisnis online itu mulai dari kelas 8 mulai dari kelas 11 sampai dengan kelas 12 itu saya sudah mengenal Shopee dari kelas 11. Jadi di situ saya tidak dropship, karena dropship menurut saya itu adalah hal yang paling sulit bagi saya pada saat waktu itu, dan saya memutuskan untuk bergabung reseller di teman saya. Berarti saya menjual produk yang dijual oleh teman saya, itu saya jual ke teman saya juga. Dan situ ketika saya mendapatkan pesanan tersebut, maka saya harus melakukan pembayaran ke teman saya agar nanti pesanan yang ada di teman saya itu diproses dan bisa dikirimkan. Nah, pada saat beranjak itu saya terjun ke dunia bisnis itu sekitar, kalau nggak salah sekitar 1-3 bulan itu saya berjualan dengan menjual produk dari reseller saya. Dan kebetulan reseller saya itu adalah teman saya sendiri. Nah, pada saat saya menjalankan bisnis pada waktu saya masih sekolah dulu, saya tidak mempunyai modal yang banyak. Saya cukup mempunyai tabungan yang berasal dari tabungan saya sendiri, simpanan uang sendiri itu saya buat untuk menjalankan bisnis. Nah, pertama kali produk yang saya jual yaitu adalah foto Polaroid. Polaroid itu saya jual dan saya tawarkan ke teman-teman saya, dan alhamdulillah mereka banyak yang order dan saya menerima banyak pesanan dari mereka. Karena pada saat itu foto Polaroid adalah suatu produk yang sangat tren sekali, yang sangat viral sekali. Jadi banyak yang mencarinya dan banyak yang memesannya. Nah, pada saat itu saya mengumpulkan rupiah demi rupiah. Pada saat saya sudah beranjak kelas 9, saya berusaha untuk menginstal aplikasi Shopee. Pertama kali saya kenal Shopee itu berawal dari televisi, promosi yang ada di televisi. Ini kenapa saya tertarik dengan Shopee, karena pada saat itu gratis ongkir yang lagi merajalela. Jadi saat itu saya menginstal aplikasi Shopee, dan setelah saya menginstal aplikasi, saya mencoba untuk mencari produk yang cocok dijual lagi. Dan pada saat itu saya menjual produk tas sekolah. Nah, pada saat itu saya mendapatkan banyak pesanan sekali, dan saya memesan di Shopee, dikirim ke rumah saya, dan setelah sampai di rumah saya itu langsung saya jual dan langsung saya berikan ke pemesanan tersebut. Jadi teman saya yang memesan
barang yang ada di saya langsung saya antarkan sendiri menggunakan motor. Ketika pada saat itu panas-panas juga selalu saya jalankan, selalu saya terima demi kepuasan dari customer saya. Nah, pada saat saya menjelang ujian, saya sudah membuka toko di Shopee. Sebelum ujian akhir sekolah, saya sudah membuka toko di Shopee dan saya menjalankan dropship yang ada di Shopee sebelumnya dengan bergabung di salah satu supplier yang sudah saya temukan. Pertama kali dropship saya adalah produk kerudung. Itu pertama kali saya mendapatkan produk kerudung itu pembelinya melakukan pemesanan dalam jumlah uang yang banyak. Nah, pada saat itu saya tidak mempunyai apapun. Saya cuma mempunyai uang 150.000 dan kebetulan jumlah dari pesanan tersebut kepada supplier saya itu kebetulan pas sekali. Jadi itu langsung saya kirimkan ke pihak supplier saya agar nanti supplier saya mengirimkan barang tersebut ke customer saya yang ada di Shopee. Nah, pada saat itu 1 bulan kemudian saya juga mendapatkan beberapa banyak orderan dan dari uang 150.000 itu saya kembangkan lagi dengan menjalankan bisnis dropship yang ada di Shopee. Nah, pada saat saya menjelang akhir lulusan sekolah, saya berhenti karena saya ingin fokus terhadap ujian yang nantinya akan saya lakukan demi mencapai nilai yang terbaik. Nah, pada saat saya ujian, saya tidak menjalankan bisnis. Toko saya yang di Shopee itu saya tutup sementara karena saya fokus ingin mendapatkan nilai terbaik dan ingin menunjukkan bahwasanya saya bisa untuk mendapatkan nilai terbaik. Dan alhamdulillah setelah proses kelulusan saya mendapatkan peringkat juara 2 se-SMK dengan satu jurusan masing-masing jurusan yang ada di sekolah SMK, dan saya mendapatkan juara 1 di jurusan saya. Nah, itu adalah kebanggaan sendiri karena jika saya tidak bisa jika saya memotivasi diri saya sendiri, jika orang lain bisa, pasti saya akan lebih bisa jika berusaha dan ikhtiar. Dan pada saat itu saya mencoba dan saya bisa. Nah, ketika lulusan sekolah itu berakhir, saya menjalankan dan membuka toko saya dengan bantuan berkat dari uang yang didapat atas kemenangan tadi, juara tadi itu mendapatkan uang sebesar 200.000 dan sisanya yang kemarin 150.000. Jadi 350.000 itu saya jadikan buat modal pertama kali untuk menjalankan bisnis yang ada di Shopee. Dan kebetulan pas itu adalah menjelang hari raya, menjelang Ramadan, menjelang hari raya itu saya promosikan produk dari supplier saya ke teman-teman saya dan alhamdulillah banyak sekali yang memesan produk tersebut. Dan yang ada di Shopee, saya berangkat di Shopee dari 8 follower toko yang ada di Shopee. Itu pun saya mengajak teman saya untuk melakukan follow for follow. Jadi saya mengajak teman saya untuk melakukan follow for follow. Jadi pada saat itu saya tidak mempunyai apapun, saya cuma mengupload produk dari supplier saya. Dan pada saat itu saya berjalan kurang lebih 1, 2, 3 bulan itu saya berjalan, dan sampai itu saya membuahkan hasil dari keuntungan yang saya dapatkan dari dropship tersebut. Nah, pertama kali apakah saya mengalami kegagalan atau mengalami kekurangan pada saat memutar modal? Benar sekali. Pada saat itu saya mendapatkan ramai pembeli dan pada saat itu modal saya cuma 350.000 dan apalah daya saya, karena saya tidak ingin meminjam kepada orang lain, saya tidak ingin meminjam kepada orang tua, saya ingin berusaha sendiri sebisa saya mungkin. Dan kebetulan saya diajak supplier saya untuk bergabung dalam resellernya. Jadi supplier tersebut membayarkan terlebih dahulu, nanti ketika penjualan selesai maka saya akan meneruskan ke supplier saya. Dan itu saya ucapkan terima kasih kepada supplier saya dan semoga supplier saya ini menonton di video ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak telah membantu saya sampai dengan detik ini. Nah,
pada saat itu saya memulai bisnis itu, dan sampai sekarang 1 tahun setelah saya menjalankan bisnis itu, saya merasa termotivasi sendiri bahwasanya ketika saya melakukan bisnis dengan modal cuma 350.000, seorang pelajar yang tidak mengerti apapun bagaimana cara melakukan transaksi jual beli online, bagaimana cara berjualan di Shopee, saya otodidak sendiri. Saya mempelajari Shopee dari diri saya sendiri. Saya tidak pernah tidak pernah membandingkan saya dengan orang. Saya sendiri, orang lain sendiri. Dan jika saya ingin memotivasi, saya selalu melihat dari prosesnya, bukan dari hasilnya, karena setiap proses itu akan bisa dilalui ketika kita terus berusaha dan terus ikhtiar dan percaya diri. Apa yang kita jalankan hari ini akan membuahkan hasil pada esok harinya. Dan itu motivasi yang pernah saya alami pada saat itu, dan sampai sekarang alhamdulillah saya sudah mencapai di titik penjualan 55 juta yang ada di Shopee, dan keuntungannya itu adalah 40% dari total penjualan tersebut. Jadi saya mengambil keuntungan dari total penjualan tersebut. Per produk yang saya jual itu sekitar 5.000 sampai dengan 10.000. Jadi keuntungannya lumayan banyak, karena saya memberanikan diri untuk bersaing dengan harga yang murah yang ada di Shopee dengan cara dan strategi yang berbeda. Saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan orang lain. Kalau cara saya sendiri, maka itu adalah cara saya sendiri. Kalau cara orang lain, terserah mereka mau menggunakan cara apa, itu terserah mereka. Jadi hak saya adalah hak saya. Jadi saya tidak pernah mengirikan orang lain, tidak pernah membandingkan dengan orang lain. Kalau saya ingin memotivasi diri saya sendiri, saya selalu menulis harapan di pikiran saya, nantinya saya harus bisa ini, harus bisa mencapai seperti ini. Dan sekarang tepatnya 1 tahun saya ucapkan alhamdulillah, dan saya sudah bersyukur dengan 1 tahun ini saya mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana cara berjualan di Shopee, bagaimana cara mendapatkan customer yang banyak, bagaimana cara mendapatkan keuntungan dengan bersaing harga yang sangat ketat sekali di Shopee. Dan itu saya akan membagikan pengalaman yang pernah saya lakukan kepada kalian, dan semoga kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri dan kalian bisa menjalankan apa yang sedang kalian jalankan. Nah, itu adalah cerita dari saya bahwasanya pada 1 tahun ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Saya pernah diskor oleh Shopee selama 1 bulan karena poin penalti yang ada di toko saya itu mencapai dari 3 poin penalti. Jadi saya tidak bisa mendapatkan orderan karena pada saat itu program eksklusif yang ada di Shopee sedang dicabut, diberhentikan sementara waktu oleh pihak Shopee-nya. Jadi saya pada saat itu tidak mendapatkan orderan sama sekali, dan saya pada saat itu saya cukup merasa putus asa. Tapi saya menunggu 1 bulan karena saya menunggu waktu itu, dan saya memberanikan untuk terjun ke Shopee lagi. Dan pada bulan September, kalau nggak saya Oktober, November itu saya mendapatkan orderan dalam jumlah yang banyak sekali sampai dengan bulan Desember, dan itu berkat dari bantuan dari supplier saya. Sampai saat ini saya tetap bekerja sama dengan supplier saya yang ada di Shopee. Nah, jadi motivasi buat kalian yang baru saja mulai berjualan di Shopee atau mulai berjualan di bisnis online, kalian jangan patah semangat. Jika kalian belum mendapatkan orderan atau belum mendapatkan pesanan, kalian jangan mudah menyerah, karena setiap rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi kalian harus berusaha dan terus ikhtiar, jangan lupa untuk tawakal, selalu berdoa, selalu percaya diri. Apa yang kalian lakukan itu bisa membuahkan hasil. Dan di sini saya akan membagikan bagaimana caranya, bagaimana cara untuk mendapatkan ini itu. Saya akan membagikan pengalaman tersebut di channel YouTube ini, dan semoga motivasi kali ini bisa memanfaatkan dan selalu memberikan penyemangat bagi kalian jika kalian ingin menjadi pebisnis online yang ada di marketplace. Dan ini adalah doa dari saya, semoga kalian bisa selalu
dan bisa mendapatkan ilmu dari channel YouTube ini, dan saya akan selalu mengupayakan untuk memberikan yang terbaik buat kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini. Dan video ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi